coba kalian sudah tahu. Saya lanjutin kedua saja. Masing-masing tim diberikan waktu 6 menit dan setiap orang mempunyai 2 menit untuk berbicara atau menyampaikan argumen. Yang ketiga, pertama diberikan kepada tim pro, kemudian tim kontra, dan seterusnya hingga pembicara ketiga. Yang keempat, pembicara pertama dari tim pro harus mendefinisikan arti dan memberi batasan serta menyampaikan sebagian argumen. Sebagian argumen jika contoh kecil aja, misalnya saudara menyampaikan dia punya argumen dalam 2 menit itu tidak cukup, bisa teman sebelahnya bisa menambahkan. Namun kalau tidak, saya tak waktunya. Dan yang keempat, pembicara pertama dan kontra harus memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumennya. Yang keenam, pembicara ketiga dari tim afirmasi atau pro memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dari tim oposisi atau kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya. Bisa dipahami? Saya lanjutkan. Ke-8, pembicara ketiga dari tim pro memberikan bantahan argumen dari pembicara 1 dan 2 lalu memberikan kesimpulan. Yang ke-9, pembicara ketiga dari tim kontra memberikan bantahan terhadap argumen pembicara 1 dan 2, 1, 2, dan membacakan argumen masing-masing. Setiap orang mempunyai 2 menit dari sekarang. Waktu diberikan kepada tim pro untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Yayasan Diskusi serta audiens yang hadir pada sore hari ini. Baik, karena kehadiran transparansi di nasional maupun daerah, kami setuju karena target nasional maupun daerah tahun 2055 menjadi negara maju dan mendapatkan tinggi terdapat melakukan kebutuhan dalam visi Indonesia Emas 2045 dan kemudian di sini produk domestik PDB berkapita mencapai $30.300 menjadi target. Itu data dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang berikut, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Lalu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internal meningkat. Kemudian daya saing sumber daya manusia meningkat. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pro sangat mendukung kedatangan kita hadir transmigrasi di tanah Papua dan di Indonesia ini. Kami sangat mendukung sekali karena ini salah satu membantu masyarakat dalam hal ini ekonomi. Karena ini salah satu meningkatkan ekonomi pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Untuk tim kontra tadi kan saya sudah menjelaskan di peraturan 6 menit itu diberikan untuk tim pro, setiap orang mempunyai 2 menit. Pak, tim pro. Jadi kita 2 menit.
Ya baik, selamat malam, terima kasih. Kelompok kami kontra terhadap transmigrasi, pro terhadap transmigrasi dengan beralasan sesuai dengan Cipta Kerja Masuk tahun 2045. Di situ di mana transformasi terhadap pemerataan penduduk, transformasi terhadap ekonomi menjadi salah satu faktor yang ditekankan di situ. Oleh sebab itu, transmigrasi ini menjadi salah satu langkah untuk mendongkrak cita ekonomi nasional. Dan oleh sebab itu daerah bertugas untuk mendukung hal yang sifatnya menjadi visi nasional, dan hal itu bisa kita dukung karena beberapa hal yang telah latar belakangi sebelumnya, melihat indeks pembangunan ekonomi secara khusus kawasan transmigrasi Tanah Papua per hari ini menurut data BPS itu berada di angka 8,2%. Hal itu ditandai di beberapa daerah yang cenderung memiliki daya masyarakat transmigrasi dalam menunjang perekonomian daerah. Di beberapa daerah tersebut diantaranya ada daerah Aso. Di situ peningkatan perkebunan kakao itu mencapai 23%, dan di Merauke itu peningkatan perkembangan ketahanan pangan itu cukup masif dan cukup baik. Dan yang berikut adalah kita melihat konteks geopolitik